Teks non-fiksi. Sebuah karangan atau teks yang dibuat berdasarkan fakta akan disebut sebagai teks non-fiksi. Setiap karangan yang berasal dari pemikiran dan pengamatan seseorang harus didukung oleh sesuatu yang nyata kemudian disusun secara rapi dan sistematis. Contohnya, teks yang dibuat berdasarkan pengamatan objektif, hasil analisa, atau hasil penelitian. Setiap teks memiliki gagasan utama. Gagasan utama dapat terletak di bagian awal, tengah, atau akhir paragraf. Selain itu, setiap paragraf memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut ditunjukkan oleh kalimat utama dan berisi informasi umum dari sebuah paragraf. Perhatikan langkah-langkah menemukan informasi penting dari teks yang didengar. 1. Simaklah keseluruhan teks yang akan dengar dengan sungguh-sungguh. 2. Catatlah informasi penting dalam bentuk poin-poin. 3. Catatlah juga kata-kata kunci dari teks tersebut. Kata kunci tersebut memudahkan kita dalam menemukan informasi penting dalam teks. 4. Kembangkanlah poin-poin tersebut menjadi kalimat utuh. 5. Rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf yang benar. Kata kunci. Kata kunci adalah sebuah kata yang memiliki keistimewaan. Setiap informasi selalu memiliki kata kunci yang menghubungkan informasi satu ke informasi lain. Saat membaca teks pada setiap paragraf selalu memiliki kata kunci. Untuk menentukan kata kunci dalam paragraf kita harus membaca paragraf terlebih dahulu. Kata atau hal sejenis yang paling sering dibahas dan dikembangkan dalam paragraf biasanya merupakan kata kunci. Melalui kata kunci kita bisa memperkirakan dan menemukan informasi penting dalam sebuah paragraf. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Untuk memperoleh informasi kita perlu membaca teks dengan cermat. Setelah membaca dengan cermat, informasi yang kita peroleh dapat kita uji melalui pertanyaan-pertanyaan dengan konsep 5W+1H. Apa itu 5W+1H? What apa? Berisi pertanyaan mengenai permasalahan yang terjadi. Who, siapa? Berisi pertanyaan mengenai pelaku atau tokoh dari sebuah peristiwa. Where, di mana? Berisi pertanyaan mengenai tempat atau lokasi peristiwa. When, kapan? Berisi pertanyaan mengenai waktu terjadinya peristiwa. Why, mengapa? Berisi pertanyaan mengenai alasan terjadinya peristiwa. How, bagaimana? Berisi pertanyaan mengenai cara atau proses berlangsungnya peristiwa. Pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembahasan yang ada pada setiap paragraf tersebut. Pokok pikiran dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, tengah, atau akhir paragraf. Sementara kalimat yang lainnya merupakan kalimat penjelas. Membaca sekilas atau skimming. Salah satu teknik membaca yang bertujuan untuk menemukan informasi penting dalam sebuah bacaan adalah membaca sekilas atau skimming. Skimming atau membaca sekilas adalah jenis membaca yang membuat mata kita dengan cepat bergerak melihat, memperhatikan bahan tertulis atau teks untuk mencari serta mendapatkan informasi. Membaca sekilas atau skimming biasa dilakukan ketika membaca koran atau bacaan-bacaan ringan lainnya. Tujuan membaca skimming adalah untuk menemukan informasi yang diperlukan dengan cepat. Ketika membaca koran, tidak semua informasi dalam koran perlu dibaca. Hanya hal-hal yang dianggap penting sudah mewakili informasi yang ingin diketahui. Hal-hal yang dianggap penting misalnya, judul, daftar isi, kata pengantar, indeks atau hal umum lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca sekilas adalah sebagai berikut. A. Jika membaca koran, bacalah setiap judul bacaan dalam koran tersebut. B. Baca garis besar bacaan atau kepala berita yang terdapat pada koran tersebut. C. Jika telah menemukan bacaan yang diinginkan, mulai untuk membacanya. Membaca memindai. Selain membaca sekilas, teknik membaca yang digunakan untuk menemukan informasi dengan cepat dan tepat adalah membaca memindai. Membaca memindai disebut juga membaca scanning, yaitu teknik membaca yang digunakan untuk mendapatkan informasi tanpa membaca yang lain, melainkan langsung pada masalah yang diperlukan. Teknik membaca memindai
Biasanya dilakukan ketika mencari nomor telepon, mencari arti kata atau istilah di kamus, dan mencari informasi di ensiklopedia. Ketika membaca memindai, maka ada beberapa cara kerja yang harus diperhatikan. Antara lain, harus tahu apa yang akan dicari dalam teks. Tetapkan terlebih dahulu satu kata atau penggalan kata menjadi kata kunci. Cari halaman keberapa kita bisa menemukan kata kunci tersebut. Gunakanlah indeks yang ada di halaman lampiran belakang buku. Persempit daerah pencarian jika tidak ada indeks, ataupun ada indeks di buku, dengan cara membaca di daftar isi. Apabila kita menemukan nomor halaman di daftar indeks, periksa ulang nomor halaman tersebut di halaman daftar isi. Ketahui pada judul bab dan subjudul apa nomor halaman itu berada. Perkirakan apakah sudah sesuai dengan kata kunci dan pemikiran yang hendak kita cari di bawah judul atau subjudul tersebut. Baca pindai halaman yang ditemukan dan jika ditemukan kata kunci yang dimaksud, baca satu kalimat tempat kata kunci tersebut berada.